lagi di channel Dewari Kartini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang praktisi hukum sekaligus akademisi bidang hukum acara pidana, Mas Wahyu. Apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah baik Mbak Ayu Atika, senang saya diundang untuk ngobrol bersama dengan kawan-kawan Dewari Kartini hari ini. Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal peradilan anak ya. Betul. Tapi mungkin sebelum kita jauh ke peradilan anak, mungkin bisa dijelasin dulu nih sebenarnya definisi dari anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak itu apa sih? Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, maka saya pertama kali harus menjelaskan yang menjadi dasar hukum peradilan anak, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang kemudian dikenal dengan istilah SPPA. Nah, di dalam undang-undang ini anak itu adalah yang belum berumur 18 tahun. Jadi batasan usianya itu 18 tahun. Nah, tetapi kemudian di dalam undang-undang SPPA ini kemudian dikenal beberapa istilah berkenaan dengan anak. Yang pertama ada anak yang berhadapan dengan hukum, yang kedua anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Nah, untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini di dalamnya tadi ada anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak sebagai saksi dan anak sebagai korban. Nah, sementara kemudian ada istilah selanjutnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, ya. Karena kita tidak boleh memanggil anak yang berkonflik dengan hukum itu di dalam peradilan pidana itu dengan menyebutkan tersangka, terdakwa. Jadi di dalam Undang-Undang SPPA ini istilah tersangka dan terdakwa bagi anak digunakanlah istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, siapa anak yang berkonflik dengan hukum tadi? Anak yang usianya 12 tahun. Tetapi belum 18 tahun. Itu ya. Anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi anak yang usianya sudah 12 tahun tetapi belum 18 tahun, yang mana dia diduga melakukan suatu tindak pidana, maka disebutlah anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya yang ketiga, siapa itu anak? Korban tentunya, yang menjadi korban suatu tindak pidana anak yang belum berusia 18 tahun. Kemudian anak sebagai saksi, ya anak itu terlibat dalam dia mengetahui, mendengar atau menyaksikan suatu dugaan tindak pidana, atau anak ini bisa sebagai saksi karena keterangannya masih ada relevansinya dengan suatu perkara pidana. Begitu, baik. Oke, jadi banyak ya Mas kategori anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Betul. Nah, kemudian kalau setiap kenakalan yang dilakukan oleh anak itu apakah semuanya harus diproses secara pidana? Ya, jadi memang dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak di dalam Undang-Undang SPPA ini yang baru khususnya ya sejak diundangkan yang tahun 2012, Undang-Undang ini mengenal konsep adanya restoratif justice. Oke, restoratif justice. Ya, kemudian masuklah yang namanya istilahnya diversi di dalamnya. Diversi itu bagaimana mengalihkan perkara anak ini tadi yang tadinya berada di dalam sistem peradilan pidana keluar. Jadi perkara itu bisa saja dihentikan melalui proses diversi tadi. Jadi tidak semua perkara anak kemudian bisa menjalani proses peradilan di pengadilan negeri. Tergantung tadi apakah diversinya nanti berhasil atau tidak. Karena konsep restoratif justice ini bagaimana proses yang dilakukan yang melibatkan keluarga anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian korban, kemudian dibantu oleh penyidik apabila di tingkat penyidikan, dibantu oleh penuntut umum dan dibantu juga oleh hakim, termasuk dengan melibatkan peran dari petugas balai pemasyarakatan. Nah, bila mana nanti ternyata diversinya ini berhasil, berarti prosesnya dihentikan, tidak lanjut ke persidangan. Berarti untuk setelah adanya Undang-Undang Peradilan Anak ini, tidak semua tindak pidana, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau kenakalan yang dilakukan oleh anak itu mesti selalu harus diproses melalui sistem peradilan. Pada saat sekarang dimungkinkan juga untuk mengalihkan penyelesaiannya itu dengan mekanisme di luar pengadilan yang dikenal dengan diversi. Ya, jadi diversi ini memang dilakukan dan bahkan undang-undang itu mengatakan wajib. Jadi wajib dilakukan diversi pada tahap penyidikan. Kalau ternyata di tahap penyidikan gagal, nanti perkara itu diproses penyidikannya,
kemudian kalau sudah P21 dilimpahkan kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum melakukan lagi diversi. Ketika di penuntut umum gagal, penuntut umum kemudian melimpahkan berkas itu ke pengadilan, maka sebelum hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara itu menyidangkan, maka hakim itu juga harus melaksanakan diversi. Oke. Ya. Kalau mekanismenya sendiri sebenarnya diversi itu gimana? Ya, nah jadi mekanismenya yang pertama di tahap penyidikan. Nah, penyidik dikasih kesempatan waktu 30 hari untuk melaksanakan diversi. Diversi itu simpelnya, kalau bahasa sederhananya, bagaimana mempertemukan kepentingan korban, kepentingan anak, kemudian atau pihak-pihak terkait, tokoh masyarakat, nanti juga memanggil Bapas. Kemudian di dalam proses diversi ini nanti akan dibicarakan apakah ada penyelesaian yang terbaik bagi anak, karena prinsipnya dalam kita menangani perkara anak itu for the best interest of child. Jadi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kepentingan terbaik bagi anak ini seperti apa? Tetapi kuncinya ada di korban. Kuncinya dia ada di korban. Kalau korban memaafkan dan menerima, misalnya pemulihan ganti rugi, kemudian korban juga tidak ingin meneruskan perkara itu, maka nanti dibuat kesepakatan diversinya, ya kan? Berarti kan diversi berhasil, ya kan? Nah, ketika para pihak sudah membuat kesepakatan diversi, nanti oleh penyidik kesepakatan diversi itu kemudian diinformasikan, diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri. Nah, baru nanti setelah ketua pengadilan negeri menerima surat, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan, menyetujui kesepakatan diversi. Nah, atas dasar penetapan dari pengadilan inilah kemudian penyidik mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Selesai, clear, jadi proses tidak diteruskan. Nah, memang yang menjadi kunci dalam proses diversi ini adalah korban. Tetapi kenapa kok dikatakan yang menjadi kuncinya itu korban? Iya, karena di dalam prinsip restoratif justice ini bagaimana memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Kalau korban katakan saja saya maafkan, tapi perkara terus, maka nggak mungkin perkara itu berhenti. Ya. Jadi tetap dilanjutkan. Memang ada di dalam undang-undang peradilan anak itu memang tidak semua perkara bisa didiversikan. Oke, perkara-perkara apa saja yang bisa didiversikan? Nah, batasannya ada dua. Yang bisa dilakukan diversinya, tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Jadi kalau misalnya ancaman pidana seperti pencurian, itu kan di bawah 7 tahun, itu bisa dilakukan diversi. Tapi kalau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini ternyata tindak pidana seperti pemerkosaan, pembunuhan, yang ancamannya kan lebih dari 7 tahun, itu tidak mungkin dilakukan diversi. Itu syarat pertama, dilihat dari ancaman pidananya di bawah 7 tahun yang hanya bisa. Dan yang kedua, tindak pidana yang dilakukan itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi dia bukan residivis. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibilang diversi ini semacam negosiasi gitu ya, Mas ya? Iya, bahasa sederhananya ya negosiasi, tapi nanti difasilitasi oleh penyidik apabila di tingkat penyidikan, difasilitasi oleh penuntut umum di tingkat penuntutan, dan di hakim di tingkat pengadilan negeri. Gitu. Seperti yang disebutkan tadi, diversi itu dimungkinkan, tapi memang perkara-perkaranya terbatas. Ya, jadi betul. berarti kalau misalkan perkara itu tidak masuk untuk bisa didiversikan, otomatis akan masuk ke proses peradilan. Betul. Nah, kemudian berjalan normal. Berjalan normal. Nah, kemudian kalau proses peradilan sendiri untuk anak, untuk tindak pidana anak atau untuk kenakalan anak itu seperti apa? Jadi memang harus dibedakan ya. Memang kalau anak misalnya kalau tersangka orang dewasa dengan yang anak, ya harus dibedakan. Memang proses persidangannya mulai dari tahap penyidikan berbeda. Dari sejak tahap penyidikan, misalnya saja terhadap anak dalam hal dilakukan penahanan. Kalau orang dewasa kan ditahan waktunya lebih lama, 20 hari plus 40 hari. Tapi kalau anak 7 hari plus 8 hari hanya 15 hari, lebih singkat. Di tingkat penyidikan, termasuk nanti di tingkat penuntutan, penahanannya kalau di tingkat penuntutan orang dewasa kan 20 hari plus 30. Tapi kalau anak hanya 10 hari. Jadi jangka waktunya beda ya? Iya, terus perpanjangannya 10 hari, termasuk di pengadilan nanti. Ini dilihat dari sisi
dari sisi perbedaannya penahanan. Termasuk misalnya terhadap anak seketika itu tidak bisa dilakukan penahanan. Dilihat dulu. Misalnya dia ketika dia ada jaminan dari orang tua atau keluarganya yang bersangkutan tidak melarikan diri dan seterusnya. Kemudian ancaman pidananya tadi ada batasannya. Penyidik tidak kemudian serta-merta melakukan penahanan. Iya, itu bisa dilihat di dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, itu salah satunya. Kemudian penyidiknya, penuntutnya, hakimnya juga nanti itu hakim anak atau penyidik anak atau penuntut anak. Artinya penyidik, penuntut umum ataupun hakim itu mereka sudah melalui pelatihan atau pendidikan sebagai penyidik anak, penuntut anak atau hakim anak. Itu dalam proses tadi ya penyidikan termasuk pihak-pihaknya. Kalau di dalam persidangannya tentunya mekanismenya berbeda. Seperti apa perbedaannya? Misalnya kalau dalam persidangan ya, di dalam persidangan anak itu hakim, penuntut umum, penasihat hukum itu tidak menggunakan uniformnya, tidak menggunakan toga. Tidak menggunakan toga. Jadi dihilangkan atribut kedinasan. Jadi nanti hakimnya biasanya pakai safari atau penuntut umumnya pakai batik, baju biasa. Pakai baju biasa. Nah, dan ruang sidangnya memang kalau kita lihat pengadilan negeri sekarang itu sudah jauh lebih bagus. Mereka punya ruang sidang sendiri nih khusus anak, termasuk ruang tunggu anaknya dibedakan. Jadi anak sebelum sidang kan ada ruang tunggu. Kalau dulu kan digabung sama orang dewasa. Nah, sekarang di pengadilan negeri kita sudah bagus sekali. Mereka menyiapkan ruang tunggu khusus anak sendiri. Termasuk ketika di dalam persidangan, sidang anak itu harus didahulukan dibanding sidang orang dewasa. Jadi kalau ada sidang anak dia harus dahulu. Termasuk di dalam proses persidangannya ya tertutup untuk umum ya, kecuali pada saat pembacaan putusan. Itu salah satu perbedaannya. Di samping itu nanti kan di dalam proses persidangan melibatkan Bapas. Jadi Bapas harus hadir dalam setiap persidangan. Termasuk Bapas ini mendampingi sejak tahap penyidikan. Karena Bapas ini nantinya membuat yang namanya penelitian kemasyarakatan. Dia membuat litmas. Nah, fungsi dari penelitian kemasyarakatan itu maksudnya jadi Bapas nanti memberikan rekomendasi akhir, saran kepada majelis hakim, kepada hakim, dan hakim wajib mempertimbangkan penelitian Bapas di dalam putusannya. Saran apa nih yang dimaksud? Nah, yang ada di litmas itu. Litmas itu kan istrinya penelitian. Misalnya si anak tadi ini keluarganya sih seperti apa, kondisi keluarganya gimana, sekolahnya gimana, kemudian dia melakukan suatu tindak pidana karena apa? Apakah karena kondisi keluarga yang mungkin kurang harmonis, atau karena pergaulan, atau dia diajak teman-temannya. Nah, nanti kan diteliti oleh Bapas dan nanti penelitian itu akan dibacakan di dalam persidangan. Setelah surat dakwaan dibacakan, fungsinya apa sebenarnya litmas? Memberikan rekomendasi bagi si hakim. Bagi hakim pidana apa yang tepat dijatuhkan, sanksi apa yang tepat. Iya, apakah sanksi tindakan? Karena kan kalau anak ini kan menggunakan double track system ya, ada sanksi pidana, ada sanksi tindakan. Seperti dikembalikan kepada orang tua atau dilakukan pendidikan di lembaga pembinaan kesejahteraan sosial dan seterusnya. Jadi bisa dibilang litmas ini digunakan untuk sebagai pertimbangan lah ya dalam menjatuhkan putusan. Betul. Dan wajib dipertimbangkan oleh hakim. Terima kasih Mas Wahyu untuk sharing infonya kali ini. Ya, sama-sama, senang berbagi. Semoga nanti ada kesempatan untuk mampir lagi ke channel kita. Siap. Dan sekian diskusi kita kali ini. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.